Hai, kembali lagi di Paint Studio Class di sini. Jadi kita akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara pembuatan objek atap seperti ini, berbentuk segitiga, tapi dia punyai dome di atasnya tanpa menggunakan plugin apapun. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke tampilan denah. Di sini kita akan membuat sebuah lingkaran. Jadi kita akan membuat dari dokumen, kemudian kita akan ambil arc atau circle, dan kita akan membuat misalnya untuk radiusnya itu mungkin di sekitar 40 atau 50 meter ya. Kita akan buat di 40 meter saja. Jadi diameternya di sini adalah 80 meter. Kita akan punya lingkaran ini. Lingkaran ini akan menjadi pusat dari dome tersebut. Lalu kita akan membuat segitiga yang ada di dalamnya. Oke. Cara pembuatannya kita bisa menggunakan line. Kemudian kita bisa tarik dari garis ini menuju ke sana. Karena ini tadi diameternya adalah 80, kita bisa membuat maksimalnya adalah sampai ke 70 meter saja agar tidak terlalu mepet atau dekat dengan garis batasnya. Kita akan buat mungkin di sekitar 60 meter. Jadi kita akan membuat sebuah bentuk segitiga tapi dengan menggunakan ini. Kemudian kita akan buat segitiga ini sebagai segitiga sama sisi ya. Sehingga kita akan membutuhkan arc lagi. Kita klik bagian sini. Kemudian ke bagian ujungnya dari garis yang sudah kita buat tadi. Kita tarik ke atas sebegitu saja. Kemudian dari lawan arahnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah titik pertemuan dari segitiga kita. Lalu kita akan copy untuk curve ini ke bagian bawah dan kita tarik untuk ke sini. Sehingga kita punya bentukan seperti ini. Oke, kita punya bentukan seperti ini dan kita akan menggunakan line. Kemudian kita gunakan magic wand untuk membuat garis di dalamnya. Nah, dengan ini kita punya gambaran segitiga yang sudah punya garisnya. Kita punya garis seperti ini, dan kenapa tadi menggunakan line agar pada waktu nanti kita membentuk dome dia tidak akan terpotong seperti itu. Lalu setelah itu kita akan membuat titik tengah dari segitiga ini ya. Jadi kita akan menggunakan line, kita akan cari garis bantunya seperti ini. Lalu ini ke sini. Lalu dari sini ke sini. Dengan mempunyai garis bantu ini akan membantu kita untuk perletakannya agar kita tidak salah ya untuk peletakannya. Kemudian kita mungkin akan sedikit naikkan ke atas ataupun ke bawah, bebas ya. Jadi kita bisa memilih apakah mau orientasinya lebih ke arah atas ataupun ke bawah. Kita bisa pilih hal tersebut nantinya. Kemudian setelah itu kita akan membuat fillet pada tiap sudut dari segitiga yang sudah kita buat. Caranya adalah kita klik untuk segitiga terlebih dahulu, kita seleksi, aktifkan untuk suspend groupnya, kemudian kita klik bagian titiknya, kemudian pilih untuk fillet atau chamfer ini. Kita akan pilih untuk yang fillet, kemudian kita akan gunakan radiusnya mungkin di 8000 saja. Kemudian kita apply to all corners agar ketiga titik tersebut akan mempunyai fillet dengan radius 8 meter. Ya, oke, maka kita akan punya bentukan yang seperti ini. Setelah itu, kita akan menggunakan dome tersebut. Jadi dome ini akan ada di bagian desain. Kemudian di sini akan ada shell. Nah, di sini kita akan membuat sebuah dome. Dome kita bisa menggunakan shell dengan pilihan yang ada geometri metodenya adalah yang kedua, di mana itu akan menjadi dome. Kemudian kita klik untuk garis titik pusatnya ke arah luarnya.
klik 2 kali untuk langsung membuat dome secara utuh. Jadi kalau kita lihat di 3D, dia akan jadi bentuk seperti ini. Tapi dome ini akan terlalu tinggi ya, apabila kita lihat dari bentukan yang awal tadi, sehingga kita akan masuk ke garis potong untuk kita bisa mengedit potongannya. Kita klik untuk section, tarik garis ke sini, lalu kita expand untuk section tersebut sampai kita menghabiskan dome tersebut ya. Setelah itu kita masuk ke bagian section, kita akan lihat bahwa dome kita adalah seperti ini, dan ini terlalu tinggi ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, ini terlalu tinggi. Ini kita naikkan terlebih dahulu sampai ke first floor. Nah, kita akan membuat satu lingkaran lagi dengan bantuan dokumen. Kemudian kita letakkan untuk garis tengahnya berada di titik tengah dari dome tersebut. Tapi kali ini kita akan membuat lingkaran dengan radius yang jauh lebih besar. Misalnya 80 meter misalnya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan gunakan line dari titik ini untuk kita tarik ke atas. Untuk apa ini? Adalah untuk sebagai garis bantu saja. Lalu kita akan turunkan dome ini. Kita akan turunkan lingkaran kita turun sampai dengan nanti dia akan terkena garis ini. Untuk akan lebih jelasnya kita akan ganti garisnya terlebih dahulu warnanya merah. Nah, dengan ini kalian sudah bisa untuk melihat garis merahnya. Setelah itu kita klik garis tersebut, kita turunkan sampai ke bagian paling bawah di sini. Oke. Di sini kita bisa lihat bahwa nanti curve kita akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa klik untuk dome kita. Kita bisa lihat di sini ada reference line-nya ya. Jadi ada yang vertikal, kemudian ada yang lengkungan. Di sini kita bisa klik bagian titik hitam ini, lalu kita pilih move node. Kita tarik ke bawah sampai terkena dengan garis bantu kita. Setelah itu, untuk garis biru reference line yang bagian dome lengkungannya ini, kita bisa klik juga. Sesuaikan curve-nya dengan yang sudah kita punya, sehingga nanti akan jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat di 3D, maka kita bisa lihat bahwa dia mempunyai curve yang jauh lebih proporsi ketimbang yang tadi ya. Nah, setelah ini kita bisa masuk ke 2 dimensi. Kita bisa klik untuk dome-nya. Untuk kita bisa menseleksi dome tersebut, kita bisa klik bagian sini. Atau misalnya bisa teman-teman terkena garis untuk circle-nya terlebih dahulu, maka kalian bisa klik tab juga ya, karena di situ terdapat multiple elemen ya. Jadi kita bisa klik untuk multiple elemen tersebut, kita bisa klik tab. Kita sudah klik untuk dome-nya atau shell-nya ya. Kita akan punya ini. Kemudian kita klik kanan, define cell contour. Kita klik untuk ini, lalu gunakan magic wand dengan pencet spacebar, lalu kita klik untuk garis yang sudah kita punya. Kemudian di sini akan ada peringatan bahwa dia akan di atas dari storyline kita, maka kita akan klik continue saja. Lalu kita coba lihat di 3D, maka kita bisa lihat bahwa bentukan yang kita inginkan sudah terjadi ya. Jadi dia sudah berbentuk segitiga seperti ini, seperti pick gitar ya. Dan kita sudah punya untuk bentukan yang sudah kita inginkan. Setelah itu kita bisa masuk. Biasanya ini akan muncul di story 1 ataupun story 2. Di sini pada kasus ini dia akan muncul di story kedua. Oke. Nah, dome ini kita bisa gunakan di bawahnya. Nanti kita akan tambahkan dinding. Nah, kita akan tambahkan dinding. Kemudian kita pakai yang basic saja. Kita di sini pakai glass.
Kemudian untuk ketebalan glassnya kita mungkin dikasih di 20 cm, dan kita akan membuat sebuah jadi bangunan yang masih berupa konseptual ya. Kita buat seperti ini sehingga kita punya dinding seperti ini, dan kita bisa naikkan dinding tersebut sampai ke atas. Kita bisa tarik sampai ke atas. Oke, setelah itu kita klik kanan, kemudian kita menggunakan solid element operation, atau kita juga bisa menggunakan trim. Kita klik untuk shellnya, kemudian kita pilih yang bagian bawah agar dinding kita yang akan tersimpan adalah untuk yang bagian bawah seperti ini. Oke. Nah, dengan begini kita sudah jadi untuk pembuatan atap dengan fungsi dome yang seperti tadi ya. Seperti itu. Sekian dari tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.